Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah. Yang saya hormati kakak pembina pramuka, khususnya Warcap Kabupaten Purbalingga. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Kak Warcap Purbalingga dan yang saya muliakan. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya di kesempatan yang baik ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah nikmat hidup, kemudian nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga di kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan kewajiban, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan di kesempatan yang mulia ini saya untuk menyampaikan sedikit masalah tentang tempat atau waktu-waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada beberapa waktu atau tempat yang sangat mustajab dan sangat baik untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, waktu malam hari, wabil khusus di sepertiga malam terakhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya bahwa setiap yang kalian minta pasti akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan kuberi, dan siapa yang akan meminta atau memohon ampun maka akan aku ampunkan. Hadis riwayat Muslim. Di sepertiga malam terakhir merupakan waktu-waktu yang sangat mustajab, di mana apa-apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, untuk berdoa di setiap malam terakhirnya. Kemudian untuk memperbanyak ibadah, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Waktu ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, karena di setiap kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjarannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang bisa menjalankan atau melaksanakan, memanfaatkan waktu-waktu tersebut, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, waktu yang kedua adalah waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan mahfirah, bulan yang dimana setiap kita melakukan amal ibadah, ganjarannya akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk-petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, apalagi di malam hari, pada saat setelah sholat tarawih, kita mendapatkan kesempatan dan keberkahan yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Allah, maka baginya suatu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas 10 kebaikan atau 10 kelipatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat sekali, bulan di mana kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti kita rasakan pada saat ini di antara musola-musola, masjid-masjid yang selain bulan Ramadan itu sepi, bahkan tidak terdengar suara orang membaca Al-Quran. Akan tetapi di bulan Ramadan ini setiap musola-musola, masjid-masjid semuanya ramai berkumandang. Anak-anak usia dini, anak-anak dewasa, bahkan sampai dengan orang dewasa, semuanya mereka senang, mereka bahagia, mereka berduyun-duyun semangat untuk membaca Al-Quran. Itulah sebabnya untuk kita semuanya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran adalah setelah sholat fardu. Kita setelah melaksanakan sholat fardu seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setiap umatnya dianjurkan untuk berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang kalian melaksanakan sholat, maka hendaklah ia memperbanyak membaca. Hadis riwayat Muslim. Saat kita selesai melaksanakan sholat, kita tentu dalam keadaan suci, di mana hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah sholat kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tujuan selain kita memperbanyak ibadah, hati kita akan merasa tenang dan damai. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Waktu yang terbaik selanjutnya untuk membaca Al-Quran adalah di antara waktu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Di waktu inilah ada waktu-waktu yang terbaik. Sebelum kita melaksanakan sholat, misalkan kita di sana ada waktu kurang lebih 5 menit, sempatkan kita untuk membaca Al-Quran. Biasanya kita di dalam setelah adzan kita sering dilaksanakannya puji-pujian.
Ya, di puji-pujian itulah banyak sekali waktu di mana kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Demikian juga setelah kita melaksanakan sholat ratib seterusnya, kita sudah melaksanakan sholat fardu, kemudian kita melaksanakan sholat ba'diyah. Disitulah kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu-waktu sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran dengan harapan kita akan mendapat pahala, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk kita membaca, untuk kita belajar dan memperbanyak Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, sehingga kita bisa mengamalkan dan membaca Al-Quran dengan harapan kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dapat saya simpulkan, tempat atau waktu-waktu yang sangat diutamakan untuk membaca Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, ketika sepertiga malam terakhir. Yang kedua, pada bulan Ramadan, terutama di malam hari. Yang ketiga, setelah sholat fardu. Yang keempat, di antara sholat sunnah rawatib, baik sesudah atau sebelum sholat, baik sesudah atau sebelum melaksanakan sholat fardu. Semoga kita selalu diberi kekuatan, diberi kesabaran, dan diberi kemudahan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tadi sudah saya sampaikan ada 4. Kita semuanya diberikan kelancaran dalam segala hal, sehingga kita bisa meraih, kita bisa mengoptimalkan membaca Al-Quran sesuai dengan waktu-waktu yang sangat dianjurkan. Adapun selain dari itu, kita bisa membaca Al-Quran kapan saja, di mana saja. Yang penting kita dalam keadaan suci, baik suci dari hadas ataupun najis. Maka dari itu insya Allah apa yang sudah kita laksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan kiranya untuk dimaafkan. Apabila ada kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nanti berbuka puasa.